Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Martin Sudarmono. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sabit Imamul Bilad, NIM 6101420085 dari Rombel PJKRP. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu kram otot, dan saya akan memberikan video simulasi tentang penanganan kram otot pada betis. Apa itu kram otot? Kram otot merupakan suatu pengerutan pada otot yang biasanya muncul secara tiba-tiba dan menyebabkan nyeri. Kram dapat hilang dengan sendirinya seiring berjalannya waktu, biasanya hilang dalam beberapa menit dan beberapa detik. Apa penyebab kram otot? Penyebab kram sendiri bisa terjadi oleh beberapa macam faktor, diantaranya dehidrasi, kurangnya elektrolit, cedera olahraga, gangguan sistem saraf, kurangnya oksigen pada area otot tertentu. Cara mencegah kram otot. Untuk mencegah agar tidak mengalami kram otot, diantaranya adalah usahakan tubuh terhidrasi dengan baik. Lakukan pemanasan sebelum melakukan aktivitas olahraga atau aktivitas berat lainnya. Gunakan sepatu dan pakaian yang nyaman atau tidak ketat. Selanjutnya adalah saya akan memberikan video simulasi penanganan cedera pada otot betis. Baik, langsung saja saya akan mempraktekkan bagaimana cara penanganan otot pada kram betis yang baik. Saya sambil tiduran kan? Kram otot biasanya terjadi ketika otot mengalami penyusutan dikarenakan beberapa banyak faktor. Biasanya ketika mengalami kram otot, di bagian ini terkunci, di bagian lutut, dikarenakan ada penegangan otot dan tidak akan bisa ditekuk seperti ini. Itu disebabkan adanya penegangan otot dan menarik, sehingga menyebabkan lutut terkunci dan tidak bisa ditekuk. Untuk mengatasinya, kita angkat kaki tinggi jantung. Ini berfungsi untuk membantu peraliran peredaran darah menjadi lancar. Selanjutnya adalah kita beri shaking kepada otot betis. Ini berfungsi untuk merilekskan atau sedikit mengurangi ketegangan otot. Ini lakukan secara bertahap. Kita sambil cek, ketika dikira sudah sedikit mereda, kita langsung ke tahap penarikan otot betis atau stretching. Nah, di sini biasanya masih banyak yang salah cara penanganannya, yaitu masih banyak yang hanya menarik di bagian jari-jari kaki seperti ini. Ini yang tertarik tidak otot betis, melainkan otot bagian daerah sini. Nah, saya akan berikan contoh yang benar. Ini salah satu contohnya adalah tangan ditaruh di sini, lalu kaki ditumpangkan di paha. Kita pegang bagian sini, dan di bagian sininya kita dorong ke depan secara pelan-pelan menggunakan beban tubuh. Lakukan secara pelan-pelan agar si atlet atau yang mengalami cedera tidak begitu kesakitan. Kita lakukan secara pelan-pelan, secara bertahap. Ketika atlet dikira sudah sedikit kesakitan, kita tahan
10 detik saja. Tahan 10 detik, lalu lepaskan. Kita lakukan secara bertahap agar si otot yang tegang ini bisa kendor. Lakukan secara bertahap. Tahan 10 detik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Benturkan. Lakukan shaking lagi agar lebih kendor. Lakukan shaking, kita beri urut sedikit secara pelan-pelan untuk merilekskan. Lakukan lagi penarikan pada otot betis. Lakukan pelan-pelan, tahan lagi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Lepaskan. Ketika si atlet atau yang mengalami cedera sudah tidak kesakitan atau sudah mereda ketegangan ototnya, kita lanjut ke teknik stretching untuk mengendorkan otot-otot di sekitar kaki, yaitu dengan seperti ini agar ototnya relax. Lakukan secara pelan-pelan. Gerakan ini dilakukan selama 30 detik kurang lebih. Lanjut ke pengeluaran tadi. Seperti ini juga bisa. Ini dipegang, di bagian sininya ditarik, didorong. Tahan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Lepaskan. Beri shaking lagi. Kita coba bantu tekuk. Ini pasti akan terasa lebih enak atau bisa ditekuk karena sudah mulai meregang, ototnya sudah tidak tegang. Sudah bisa ditekuk. Sedikit-sedikit saja secara perlahan guna melihat seberapa tegang otot-otot di bagian betis. Ketika sudah tidak apa-apa, berarti sudah aman. Ketika ditekuk masih sangat kaku, kita lakukan pengulangan teknik tadi secara bertahap. Pengulangan ini harus dilakukan secara pelan-pelan, dikarenakan agar si atlet atau si yang mengalami cedera ini tidak begitu kesakitan. Lakukan secara pelan-pelan, secara bertahap, seperti itu. Kurang lebihnya video dari saya seperti itu. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian video dan ada yang salah dalam mempraktekannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.